Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nurdin. Saya sebagai peserta Bintek UPI gelombang ke-40 dengan nomor peserta 40007. Sampai sekarang saya masih mengajar bidang studi fisika di SMA Negeri 2 Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Vion. Vion adalah merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memantau jaringan komputer di lingkungan pendidikan. Atau secara sederhananya, Vion ini digunakan untuk membuat jaringan yang ada di laboratorium eh, komputer yang biasanya digunakan untuk memonitoring pada proses kegiatan belajar mengajar. Dengan Vion ini, banyak hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah Vion bisa kita lakukan untuk memonitoring 5 hal. Yang pertama adalah untuk kontrol jarak jauh. Maksudnya kontrol jarak jauh ini ketika kita ingin memeriksa sebuah jaringan komputer atau komputer yang ada di lab kita apakah sudah mati atau belum, maka kita cukup membuka master dari komputer kita sehingga kita bisa mematikannya. Tidak mesti datang langsung ke laboratorium atau datang langsung ke lokasi atau tempat komputer itu berada. Kemudian yang kedua adalah sebagai monitoring untuk tampilan layar. Maksudnya kita bisa melihat atau bisa memantau apa yang sedang dilakukan oleh siswa pada komputernya. Jadi apa yang dia kerjakan, apa yang tidak dia kerjakan, atau apa yang dia lakukan, kita bisa memonitoringnya. Kemudian yang ketiga itu adalah sebagai instalasi dan konfigurasi. Maksudnya kita bisa men-share sebuah materi lewat komputer yang dipakai oleh siswa. Jadi dari kita bisa langsung meng-share materi atau hal yang lain sehingga tampilannya akan sama antara komputer guru dengan komputer siswa memiliki tampilan yang sama. Bisa untuk memberikan presentasi ya, presentasi ataupun tes ataupun bentuk lainnya. Kemudian yang keempat itu sebagai pengelolaan kelas bahwa dengan menggunakan Vion atau jaringan ini maka kita bisa mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok atau menjadi beberapa kelas. Dan yang terakhir adalah Vion juga bisa mengatur untuk fitur keamanan. Yang bisa mengakses itu adalah orang-orang yang memang kita izinkan untuk mengakses fitur tersebut. Hal yang perlu kita lakukan untuk membuat jaringan dengan aplikasi Vion itu adalah ada persiapan yang harus kita lakukan. Yang jelas kita harus melihat hardware dan software yang ada pada komputer masing-masing. Untuk lebih sederhananya, untuk melihat hardware dan software itu kita bisa melakukan hal yang umum yang sederhana biasa lakukan yaitu dengan melalui Windows Explorer. Kemudian di Windows Explorer ini kita lihat di PC-nya, klik kanan, kemudian properties, maka inilah adalah bagian dari spesifikasi dari komputer yang kita gunakan. Hal yang harus kita ingat adalah nama komputernya. Kenapa? Karena nama komputer ini nanti akan kita gunakan untuk mendaftarkan bahwa komputer ini sebagai kliennya ya. Jadi harus diingat nama komputernya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah kita harus melihat tipe dari sistem yang kita komputer yang kita pakai. Pada komputer ini terdapat 64 bit ya operator sistemnya. Yang ini nanti akan kita gunakan untuk mendownload pilihan dalam mendownload aplikasi Vion. Ini yang spesifikasi ini akan kita nanti gunakan. Kembali lagi kepada penjelasannya bahwa persiapan yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload dulu daripada aplikasi Vionnya. Di di mesin pencarian kita ketikkan saja Vion ya. Download Vion, kemudian enter, maka akan muncul tampilan ini. Inilah yang saya maksud tadi bahwa di operator system kalau kita memiliki 64 bit, maka kita mendownloadnya yang ini. Tapi kalau kita 32 bit, maka yang downloadnya sebelah sini. Karena komputer yang saya gunakan itu adalah 64 bit, maka saya mendownloadnya di sini. Kita tunggu proses pendownloadannya.
Nah, ini telah berhasil mendownload, maka kita bisa membukanya, hasil downloadannya. Nah, kemudian kita akan menginstalnya di komputer ini. Ya. Kita akan menginstalnya, di next saja, di I agree, biar saja di sini, di next. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kalau komputernya mau kita jadikan sebagai master, maka ini biarkan centangnya 2. Tapi kalau nanti kita akan menggunakan komputernya sebagai klien, maka yang dicentang adalah yang bawahnya, yang ininya dimatikan centangannya. Nah, karena yang akan saya gunakan ini adalah sebagai master, maka saya centang kedua-duanya. Kemudian install. Kita tunggu hasil proses penginstalannya sampai keluar finish. Kita klik finish, ya. Maka akan Vion secara langsung akan menampilkan atau menghasilkan atau tampilan yang lain dari Vion ini. Kita lihat. Kita tunggu Vion untuk menghasilkannya. Nah, ini adalah tampilan pionnya, ya. Kita lihat ini ada tampilan pionnya. Maka inilah kita masuk kepada tahap berikutnya yang disebut dengan konfigurasi master. Kenapa disebut konfigurasi master? Karena komputer yang akan saya gunakan ini adalah master, karena tadi centangnya 2 di awal. Kita lihat di general atau di umum. Di general ini di metode ada 2 pilihan, ada logon dan ada key. Kita pilih yang key. Untuk service kita biarkan saja, kemudian master juga kita biarkan. Untuk akses kontrol juga kita biarkan saja. Kemudian untuk key autentiknya, nah ini kan autentiknya kita tadi udah bikin ya. Kalau kita misalkan untuk bikin ulang, ini tinggal di delete saja ya. Di delete lagi ya ini. Maka kita akan membuat file yang baru dengan create key ya. Nah, ini adalah nama lab yang akan kita pakai. Misalkan kita akan menggunakan nama labnya, lab digabung boleh, lab Ali Nurdin. Ya. Oke, nah di oke. Nah muncul di sini ada private, ada publish ya. Nah yang publish ini kita copy, ekspor yang nanti akan kita gunakan di komputer klien. Ya, kita ekspor, simpan di flash disk, simpan kemudian save. Sukses, successful, oke. Ya. Yang berikutnya untuk konfigurasi master yang berikutnya adalah lokasi komputer, lokasi dan komputer. Nah, drag ke bawah, ini kita perbesar ya. Drag ke bawah, maka di sini akan muncul tanda plus. Ya, tanda plus ini adalah untuk menambah lokasi. Karena di sini ternyata tanda plusnya tidak muncul, mungkin ada kendala-kendala lain, maka kita periksa lagi. Periksa dulu mulai dari generalnya. Kita periksa bahwa generalnya itu sudah key. Kemudian key autentiknya ini sudah benar ya. Ada privat, kemudian ada publish, kemudian lokasi dan komputernya yang ini akan kita buat ya. Nah, ternyata di sini masih tetap tanda plusnya tidak muncul. Hal ini bisa terjadi karena ada beberapa kendala atau beberapa hal lain dari server ini. Baik, itulah untuk penjelasan bagaimana membuat konfigurasi dari master. Ya, terima kasih.